Baik, kita mulai lagi dengan spam. Saya share dulu. Spam, apa itu spam? Ya. Spam adalah unsolicited email, email yang kita nggak minta dikirim ke banyak orang. Jadi satu email dikirim ke seluruh kelas atau seluruh mahasiswa ITB. Lawannya ada satu lagi, mail bomb. Banyak email ke satu orang. Nah, nanti kita pelajari lagi ya. Spam itu biasanya isinya iklan, advertensi, tawaran untuk bergabung ke MLM, yayasan, undian, informasi palsu dan lain sebagainya. Pada prinsipnya spam itu penipuan-penipuan biasanya ya. Ini contohnya ini ya. Dear friend, I'm Dr. Daniel Nando, medical doctor in Abidjan Town, Ivory Coast gitu ya. Terus dia punya duit mau di macam-macam gitu ya. Ini bisa juga yang lain-lain juga sama-sama lah mirip-mirip ya. Nah, sekarang sejarah spam. Sebenarnya spam itu apa sih? Nah, ini mundur ini mundur ya, flashback dulu. Jadi tahun 1994 ya, itu ada yang namanya Usenet News Group. Ya kalau sekarang web ya, kalau ini web forum kayak web forum gitu ya. Usenet News Group ini kumpulan forum-forum yang terkait dengan satu topik tertentu. Jadi dulu karena belum ada web, maka dibentuknya dia kayak mail ya, kayak mail reader, tapi sebenarnya bulletin board. Kalau mail kita terima ya, kalau Usenet enggak, kita baca ke server newsnya gitu. Jadi ada kayak server news, ada bulletin board, macam-macam, ada grup-grupnya ya. Sebagai contoh misalnya ada grupnya Indonesia, ada namanya SOC Social Culture Indonesia. Jadi kalau misalnya dulu ya. Jadi kalau dulu ada grup mana ini saya. Nah, jadi kalau ada grup yang kalau terkaitnya Indonesia nanti grupnya adalah namanya social dot culture ya. Sorry, kultur dot Indonesia. Ya. Nanti ada lagi alternatif alt dot PC games gitu ya. Apa misalnya apa PC games apa ya? Dungeon and Dragon atau apalah gitu gitulah pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi semuanya di ini kan berdasarkan kayak strukturnya itu ada pakai dot gitu ya. Gitu ya. Nah, pada satu saat ada ini lawyer ya namanya Cantor and Siegel, dia menawarkan jasa untuk green card. Jadi kalau di Amerika itu ada lottery ya, lottery green card itu secara berkala ada lottery untuk mendapatkan green card untuk menjadi warga negara atau bisa bekerja di Amerika. Untuk mengisikan formnya itu agak ribet ya, maka si Cantor dan Siegel ini menawarkan jasa untuk mengisikan lottery green card ini, ngisi informnya segala macam si Cantor and Siegel. Untuk menawarkan jasanya itu, nah ini dia, tahun 94 itu internet masih belum dibuka untuk publik. Jadi internet itu masih untuk perguruan tinggi, untuk research center gitu. Tapi udah ada Usenet News Group ya. Nah, si Cantor and Siegel ini ya menawarkan ini jasanya tadi, kemudian dia postkan di setiap grup ya. Di Social Culture Indonesia, PC Game segala macam, semuanya dipostingkan di setiap news group itu. Nah, mulailah orang marah. Bentar dulu, ini green card nggak ada hubungannya dengan PC game. Ngapain kamu posting di sini? Dasar lawyer nih, Cantor Siegel kan bilang, emangnya ada aturan gitu nggak boleh? Nggak ada. Aneh. Dulu kan kebersamaan. Ya nggak gitu kali gitu ya. Tapi kan nggak ada aturan ya, saya nggak salah. Jadi dia posting di setiap news group. Habis itu di cancel orang lagi, diposting lagi di setiap news. Jadi setiap news group itu ada iklannya Cantor and Siegel sebetulnya. Nah, orang bilang, wah ini kamu ini melakukan spamming. Spamming itu apa gitu ya. Nah, ini awalnya dari situ nih. Nah, jadi spam itu apa? Nah, spam itu adalah ini. Bagi ada yang belum tahu, spam itu bentuknya kayak gini ya. Nah, kalau mungkin kalau di kita cornet ya, corn beef ya, beef ya. Cornet kalau kita bilangnya, corn beef ya. Bentuknya kan kayak gini, kaleng kayak gini. Nah, kalau spam itu enggak. Spam itu isinya campur-campur. Kalau di sini disebutnya chop pork and ham. Waduh, ya. Ada lagi mungkin ada chop cat, nggak ada kali kucing ya, nggak ada ya. Pokoknya di sini daging ini adalah daging yang murah kayak corn beef ya. Ini juga cornet itu kan daging yang wah murah, daging caca murah gitu ya. Nah ini juga gitu, daging caca murah itu dibuatkan ini kemudian di dalam masukkan dalam kaleng-kaleng ya. Jadi ini namanya spam ini ya. Ya ini perusahaan namanya Hormel ya yang buat ini. Nah kenapa kalau dia jadi begitu? Nah jadi ceritanya
ada di British itu ada skit lawaannya namanya Monty Python. Ini lucu-lucu nih. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda salah satu pop culture di Inggris tuh itu adalah Monty Python. Ini nanti Anda lihat lah ya di internet ya, ada grup Monty Python ya, Anda cari itu ya. Ya. Nanti Anda cari ya, ini namanya Holy Grail ya, betul, Holy Grail ya. Ini lucu-lucu, tapi Anda lihatlah ya, ini si John Cleese segala macam ya. Jadi si Monty Python dia punya lawak-lawak, terus kemudian dia buat film ya, filmnya ini British nih lawakannya, joke-nya tuh rada kasar ya, jadi pokoknya kasar banget lah. Jadi kalau Anda ini seleranya beda agak susah. Satu kasar, yang kedua British banget gitu ya. Jadi tapi ini Anda tonton lah ya, ini sebagai satu hal yang ini ya cultural ya. Nah, dalam satu skitnya itu ada salah satu skitnya itu ada suami istri datang ke sebuah restoran. Nah, di sini ada orang-orang Viking nih lagi makan. Nah, ini suami istri ini makan. Nah, terus kata yang punya restoran ini, today we have our special menu. Special menunya apa? We add spam to everything. Yang perempuan ini, istrinya ini saya nggak makan daging. But we do have vegetarian, atau kita punya juga nih sandwich. Sandwich apa? Sandwich ini plus spam. Jadi misalnya kalau kita mungkin ini ya Indomie plus spam, nasi goreng plus spam. Jadi semuanya ada spamnya. Jadi di sebuah menunya dia tuh ada apa plus spam. Ya. Ini apalagi plus spam. Jadi semuanya ada spam. Sementara orang Viking ini yang ini nggak suka, sementara orang Vikingnya suka banget. Spam, 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 spam gitu ya. Jadi we want spam gitu. Jadi ini dengan kata lain gini, kemanapun mata kita melihat, nah ya di menu ini ada spam. Nah sama dengan kasusnya tadi, kemanapun kita melihat ada postingan si Cantor and Siegel ini, maka Cantor and Siegel ini postingannya kamu ini spam gitu ya, ada di mana-mana. Ya ini memang kalau kayak gini itu ya memang cultural banget ya. Jadi kalau yang nggak ngerti gini, wah ini apa ya, kenapa disebut spam? Jadi historically the true history itu kayak gini sebetulnya gitu ya. Tapi nanti Anda bisa dapat cerita lain-lain lagi. Tapi the true history ini ya, saya tahunya ini karena saya mengalaminya. Gitu ya, kasus ini ketika ada itu. Jadi iya. Ya, jadi itu. Mengapa terjadi spam? Karena ekonomi internet yang aneh. Biaya untuk mengirimkan 1 email sama dengan 1.000 email atau bahkan 1 juta email ya. Jadi sangat mudah sekali mengirimkan unsolicited email. Kalau kita mengirimkan surat biasa, ini kan kita harus pasang perangko. Saya nggak tahu sekarang perangko berapa ya? 3.000, 5.000. Sama seperti Anda, saya udah lama nggak nulis surat, jadi 3.000 atau 5.000, 10.000 nggak tahu lah ya surat. Jadi kalau saya ngirim surat dengan jumlah banyak ngirimin ke orang-orang, berarti saya butuh duit ya untuk ngirimnya. Mahal. Kalau saya pakai email, murah banget ya, nggak ada biayanya. Itulah sama terjadi juga dengan ngirim SMS. Ya. Karena ekonominya nggak jelas gini, maka dengan mudahnya orang mengirimkan spam ya. Kita bisa buat script yang sederhana, 10 menit selesai juga, kita bisa melakukan spamming. Akibat dari spamming apa? Tentu saja disk akan habis ya. Karena orang-orang ngumpulin email-email yang nggak jelas gitu. Jaringan network akan habis dengan email-email spam, tapi yang lebih susahnya adalah waktu dan produktivitas kerja pengguna ini terganggu. Gitu. Email, ini iklan, delete, ngabisin waktu gitu ya. Dan phishing. Lawaannya tuh kayak gini nih, ini ya. I get to the office around 8:45, pour myself a cup of coffee, turn on my computer, delete all the spam, and then it's time to go home. Udah go home ya, jadi gitu. Kenapa sih gitu ya? Kenapa nggak bisa kita lakukan dengan cepat ya? Ini dengan software. Nah, ini karena kemampuan dari manusia. Manusia itu kita itu bisa mengenal kata-kata dengan dengan sangat mudah ya. Sebagai contoh. Kalau saya sebutkan kata B, D, G, dalam kepala Anda itu apa kalau saya sebutkan B, D, G? Apa? Kalau ada B, D, G. Ayo. Bandung, Pak. Bandung ya, kan Bandung. Kok bisa tahu Bandung? Komputer tuh nggak tahu Bandung. Gitu. Kalau saya kasih ini JKT, nah ini berbeda-beda nih. Ada yang JKT Jakarta, ada yang itu ya JKT 48 ya. Ya kan ya? Kok bisa Anda bilang itu Bandung ya? Ini Brian David Gilbert, orang lain lagi nih ya.
BMW ya, lain lagi BMW ini ya. BTS. Nah, kalau BTS apa itu? BTS itu ini Pak, untuk cellphone Pak. Enggak, BTS itu nama grup band Pak. Nah, ini sama ya. Jadi ketika kirim email awal-awalnya itu subjeknya misalnya Viagra, ini nama awalnya itu ini ya. Ini yang menjadi spam banyaknya itu jualan Viagra. Oke, VIAGRA. Oke, dikirim itu. Wah, lama-kelamaan orang bilang, wah ini spamming. Maka dia filter pakai kata Viagra. Yang kirimnya bagus lagi. Dia buat huruf besar, all caps. Kalau bagi komputer kan beda nih ya. Ini dengan ini beda. Wah, ini ada ini. Berarti huruf kecil, huruf besar. Berarti kita harus buat dia case insensitive. Apapun huruf kecil, huruf besar, kita filter. Nah, dia pintar lagi. I-nya diganti dengan angka 1. Kan beda lagi nih angka 1 nih. Tapi di kepala kita selalu ngelihatnya sama ya. Dengan kasa gini kita bisa baca Viagra gitu ya. Lewat lagi filtering kita. Oke, kalau gitu 1 kita ganti. A-nya diganti angka 4. Lewat lagi. Ini dikasih spasi, lewat lagi, dan seterusnya. Ini akan terlalu banyak kombinasi ya. Jadi ini orang-orang yang melakukan spamming itu dia memanfaatkan kelebihan manusia dalam membaca sebuah kata yang komplit meskipun banyak huruf yang hilang. Meskipun kalau orang bilang ini ya huruf hidupnya hilang, itu kita masih bisa baca. Ya, bingung juga nih. Kita banyak kena spam, pusing juga. Nah, mulailah orang bilang, oke kalau gitu kita buat pakai Bayesian, statistik aja lah ya. Ya, jadi statistik Bayesian. Maka kalau ada spam dikirimkan. Nah di statistik, jadi kita membuatkan sebuah program. Nah ini awal-awalnya machine learning atau AI itu digunakan untuk melakukan filtering spam. Dia lihat oh email ini punya ciri khas gini, maka lama-kelamaan digunakan untuk melakukan spamming. Sebagai contoh ya, kalau kita bilang misalnya gini, oh kalau ada kata-kata Viagra berarti ini spamming. Atau kata-kata yang ini, misalnya make money fast gitu ya. Kalau ada kata-kata make money fast gitu ya. Atau apa tambahan Nigeria malah tambah lagi. Nigeria dulu dianggap sebagai pusat spamming ya. Jadi gitu. Nah, tapi kan kalau ada kata misalnya make money fast, wah ini oke, ini berarti ini spam. Tapi kalau ini orang spamnya pinter, di bawahnya kasih aja gini, angka X, Y, Z 7, G 9, HHH, apa gitu kan ya. Sehingga ini yang banyak aja gini. Sehingga seolah-olah ini kata kan ya. Kalau si komputer kan nggak tahu ini random words atau apa gitu ya. Jadi kalau kita bilang ini adalah signal to noise ratio-nya lebih tinggi. Jadi sama si spammer kita bilang, spam detektor kita bilang, ini mah ini kecil si make manifestnya ini porsinya kecil daripada ini. Jadi ini bukan spam. Kasih ini. Atau lebih keren lagi nih, si spammernya tadi teksnya tadi dipakein aja image. Tadi ya, kalau misalnya Viagra dikasih aja image Viagra gitu. Jadi kalau setiap kata-kata gitu kan di teksnya nggak ada gitu ya. Jadi kalau ini nggak filter lagi. Aduh ya, jadi ini ya. Jadi memang ini susah sekali. Nah, itulah kita senang mail servernya Google segala macam karena dia ngefilter spam. Saya punya mail server sendiri ini, waduh kerjaan saya ini kayak gini. Kerjaan saya cuma ngedeletin spam aja. Saya pasang mail server saya dengan ini filtering. Ini ngabisin waktu. Jadi itu kalau email ya baru kalau saya pasangin spam filter di mail server saya saking banyaknya spam. Itu kalau orang kirim email ke saya setengah jam kemudian atau 3 jam kemudian emailnya baru berhasil diloloskan oleh spam filter saya gitu. Ya, jadi ini luar biasa masalahnya. Jadi nah akhirnya spam filter ada cara-caranya, dia dompleng mail servernya orang lain. Jadi kayak kita misalnya tadi, Yudhistira bisa di telnet ya. Oh kalau gitu saya buat program yang kita nelnet ke Yudhistira biar dia yang kirim-kirim email. Jadi mail servernya ITB yang diblokir. Terus ada orang-orang, nah ngumpulin data. Oh ini kalau mail server ini berkali-kali ngirimin email spamming, maka dia dimasukkan dalam database. Ini namanya real time black hole list. Data RBL ini untuk mendaftar mail server IP yang melakukan spamming. Nah, yang sering kena gini mail servernya Telkom ya. Karena apa? IndiHome dulu ya. Itu kan dipakai untuk warnet banyak server yang dikena ini ya, kena dijadikan mail server sehingga diblokir di mana-mana itu IP-nya. Nah, lebih edun lagi kalau spammer memiliki mail server sendiri. Jadi kita bisa bayar ke spammer itu. $10 ngirim ke 1 juta orang Indonesia.
Repot ya, dia mau dibayar segitu. Jadi gimana nih? Wah, maka mulailah head to head. Oke, kalau gitu spammer kita musuh besar. Oke, kalau gitu musuh-musuhan itu. Spammer kalau ada orang spam, kita spam balik gitu ya. Wah, ini kuat-kuatan dan spammer duitnya gede. Kemarin ada di RBL salah satu yang ngefilter si spammer, spam house, terus dia di attack balik. Di attack baliknya tuh di flooding pakai ini 100 gigabit per second. Gbps ya. Bandwidth di rumah kita aja paling 10 mega ya atau 50 mega Mbps. Ini digencet kayak gini ya mampus lah kita ya. Udah nggak bisa. Bandwidthnya kita kalah jauh. Jadi yang kita lakukan adalah agar kita baik ke orang, maka kita agar orang tidak jahat ke kita, maka kita baik ya. Jadi kita lebih baik kita memfilter email-email kita dari mail server kita, tidak boleh ngirimin spamming. Jadi kita bukan ngefilter spamming dari luar, tapi kita jangan nakal kira-kira. Atau put cost email. Nah, ini nggak bisa. Karena kalau kirim email, oke, kalau kirim email Rp1.000 tiap kirim email. Wah, nggak mau orang-orang. Ya nggak mau. Ya intinya belum berhasil lah. Jadi spamming ini kita masih tetap perang antara spammer dan kita. Ya, jadi ini teknisnya masih ribut. Hukumnya juga kita belum ada ya. Orang yang kan spamming itu bisa ditangkap, ini digerebek gitu ya, boleh nggak ya? Belum ada. Begitulah cerita tentang spamming, historinya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini.